Nggak, masalahnya ijazahnya ada, kampusnya juga masih ada. Apakah ijazah yang beredar itu sebetulnya bukan ijazah Jokowi? Apakah kemudian setelah ini ijazah Gibran juga ditanya? Saya juga nggak tahu tuh. Menurut saya, orang yang paling kecewa pada saat atau bila Mas Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden adalah Jokowi. Bukan. Prabowo. Bukan. Yang paling kecewa Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ada kejadian yang lumayan luar biasa tuh, 30 April kemarin ya. Sebelum 1 Mei Hari Buruh, Pak Jokowi ada di Jakarta. Terus dia mampir ke Polda Metro Jaya. Dia ngelaporin deh. Didampingi kuasa hukumnya, mantan Presiden RI Joko Widodo mendatangi Polda Metro Jaya pada Rabu 30 April 2025. Didampingi kuasa hukumnya, Jokowi melaporkan tuduhan ijazah palsu. Mengenakan batik tangan lengan panjang berwarna coklat, Jokowi langsung menuju gedung SPKT Polda Metro Jaya sekitar pukul 9.50. Dia keluar dari gedung tersebut pada pukul 10.15. Jokowi langsung masuk ke mobilnya tanpa menyapa wartawan. Jokowi lantas menuju ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya hingga pukul 10.50 dia masih berada di dalam. Jokowi sempat mengumpulkan para kuasa hukumnya di restoran Seribu Rasa, Jakarta 22 April 2025. Pertemuan itu mendiskusikan langkah yang akan ditempuh seiring tuduhan polemik ijazah palsu di UGM. Polemik ini muncul setelah sekelompok massa mendatangani rumah Jokowi di Solo pada 17 April, mempertanyakan keaslian ijazah SMA hingga kuliahnya di UGM meski telah menunjukkan dokumen asli dan mendapat konfirmasi resmi dari Rektor UGM. Tudingan ini terus berlanjut. Gua minum kopi dulu ya. Wah, masih sama. Pak Prabowo hebat juga ya, kalau ngopi bisa ngomong 3 jam. Keren. Ini saya lanjutin ya. Tim kuasa hukum Presiden RI ke-7 itu mengatakan keabsahan status pendidikan Jokowi tidak semata ditentukan oleh keberadaan ijazah fisik. Pernyataan resmi dari pihak kampus Universitas Gadjah Mada disebut sebagai bukti sah yang tidak bisa dibantah. Kalau ijazahnya hilang atau kampusnya sudah tidak ada, apakah orang itu tidak pernah kuliah? Yang penting adalah keterangan resmi dari universitas, kata salah satu tim kuasa hukum Jokowi, Andra Reinhardt, dalam konferensi pers di Senayan Avenue, Jakarta Selatan, Senin 14 April 2025. Saya komentarin ini dulu ya. Kalau ijazahnya hilang atau kampusnya sudah tidak ada, apakah orang itu tidak pernah kuliah? Nggak, masalahnya ijazahnya ada, kampusnya juga masih ada. Apakah ijazah yang beredar itu sebetulnya bukan ijazah Jokowi? Apakah ada berapa ijazah Pak Jokowi punya? Ini menurut gue agak ini nih pernyataannya. Andra menyebutkan pernyataan para ahli menganalisis serta mempertanyakan keahlian ijazah tanpa mandat hukum merupakan perbuatan yang liar. Dia menyebut tindakan itu juga bisa menimbulkan keresahan. Mereka tidak melakukannya atas dasar perintah hukum. Itu bukan pembuktian tapi penggiringan opini. Ya, ada penggiringan opini karena belum ada respon kan waktu itu dari Pak Jokowi. Ia menyayangkan isu ini masih bergulir meski Jokowi sudah melewati berbagai tahapan. Sementara itu, sekelompok advokat yang tergabung dalam Peradi Bersatu melaporkan 3 orang yang vokal menyuarakan dugaan ijazah palsu Jokowi, yakni Roy Suryo, Tia Fauzia, Tia Suma, dan Rizmon Sianipar. Ketiganya dituding telah membuat kegaduhan. Laporan tersebut diterima oleh Polres Jakarta Pusat. Gini, orang berpendapat sih boleh aja menurut saya. Orang bertanya juga boleh aja. Ya, saya rasa kalau bisa bertanya langsung, Roy Suryo ya bertanya langsung kepada Pak Jokowi. Waktu Pak Jokowi masih jadi presiden, menurut saya seharusnya ini diselesaikan pada saat Pak Jokowi jadi presiden. Kalau sekarang tidak lagi jadi presiden, standing point saya tetap sama yang kemarin. Ini jadi ranah publik gitu. Lo mau ngapain?
kalau terbukti palsu misalnya, apa kemudian UGM dibubarkan? Apakah kemudian Pak Jokowi kuliah lagi? Apakah kemudian dunia mentertawakan kita? Itu saya polling semua tuh. Memang dunia mentertawakan kita tuh jadi pilihan yang paling banyak. Kemudian yang kedua, Jokowi diminta kuliah lagi kalau palsu. Tapi saya begini ya teman-teman. Saya ada beberapa kata-kata yang nggak suka sih dengan berita yang di sini sih. Kalau menurut saya nggak apa-apa, ditanya aja. Tapi memang untuk apa itu lebih jelas. Gini. Perkataan bahwa kalau ijazahnya hilang atau kampusnya sudah tidak ada, apakah orang itu pernah kuliah? Masalahnya ijazahnya beredar terus ya. Kecuali memang itu dari awal declare sebagai ijazah palsu. Jadi walaupun gini ya, PDI Perjuangan Mas Arya Bima sudah berkali-kali katanya ada pembuktian faktual. Kalau saya tidak salah ya, Mas Arya mohon maaf. Mas Abe, saya mohon maaf, tapi Mas Abe pernah bilang begitu tuh. Sudah ada pembuktian faktual sejak dari Solo, Jakarta, dan KPU Nasional waktu mencalonkan diri sebagai presiden. Nah ini memang mudah-mudahan di pengadilan nanti si KPUD Solo, KPUD Jakarta juga diikuti panggil tuh, termasuk KPU Nasional. Waktu itu verifikasi ijazahnya gimana. Memang saya dengar itu hanya legalisir saja. Tapi gini, ayah saya Iwan Trikaso almarhum itu pernah cerita ke saya, kan waktu zaman papa sih memang orang kebanyakan kuliah itu ya kuliah kerja gitu. Jadi ijazah itu kadang-kadang memang suka nggak diambil. Sama saya kalau nggak salah di Unpad juga begitu kok. Jadi orang kuliah terus kemudian lulus kerja, wisuda atau tidak belum tentu. Kadang wisuda kita mesti bayar lagi ya gitu. Kadang-kadang ijazah ditahan karena misalnya kita belum bayar wisuda. Itu ada juga peraturan begitu. Kalau saya pribadi saya percaya sih. Jadi menurut saya Jokowi kuliah, Jokowi lulus, Jokowi kerja. Saya percaya itu sih. Ya kalau kemudian salah ya itu kan fakta persidangan, saya juga nggak tahu. Tapi apakah kemudian dia dapat ijazah terus ijazahnya kemana? Nah itu saya bukan ahli saya. Saya tidak punya keahlian untuk menentukan itu ijazah palsu atau tidak. Saya tidak punya keahlian untuk menentukan apakah itu ijazah asli atau tidak, gitu. Jadi emang ini harus pengadilan. Tapi mudah-mudahan masuknya ini ke ranah pengadilan itu bisa menguak semuanya. Walaupun Abraham Samad mengatakan sebaiknya Pak Jokowi tidak melaporkan ketiga orang itu karena Pak Jokowi kan presiden, masa ngelaporin rakyatnya. Anyway, teman-teman. Saya harus mengatakan saya prihatin dengan isu ini karena sebetulnya ijazah ini kan adalah dokumen ya yang kita punya. Tapi memang saya juga nggak nyalahin Jokowi. Setelah jadi presiden ditanyain ijazahnya, lu siapa? Kenapa gue mesti nunjukin ijazahnya gue ke lu? Itu boleh-boleh aja. Apakah kemudian setelah ini ijazah Gibran juga ditanya? Saya juga nggak tahu tuh. Saya banyak bertanya di podcast lain. Kalau Gibran mundur, entah akibat desakan para purnawirawan atau emang dia akhirnya mundur juga karena sadar mungkin kualitasnya belum lah. Saya belajar dulu, nanti saya maju lagi ke Pilpres dengan cara-cara yang lebih elegan. Kira-kira siapa yang paling kecewa terhadap mundurnya Mas Gibran? Itu saya jadikan sebuah pertanyaan tertutup untuk membahas tentang ijazah Jokowi. Apakah Anda sudah penasaran? Menurut saya, orang yang paling kecewa pada saat atau bila Mas Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden adalah Jokowi. Bukan. Prabowo. Bukan. Yang paling kecewa Anwar Usman. Karena dia sudah mendedikasikan diri, pasang badan sampai dihukum-hukum. Mundur juga kalau gitu, ngapain maju gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.